kolesterol turun tanpa drama, simak 8 tips ini. Yang terakhir itu wajib banget kalau kamu punya risiko serius. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering muncul di hasil lab dan bikin kamu stres, kolesterol tinggi. Ya, si kecil licin ini memang bisa diam-diam menyumbat pembuluh darah, bikin aliran darahnya jadi macet, seperti jalanan pas pulang jam kantor. Tapi tenang, ada 8 tips yang bisa bantu kamu menurunkan kolesterol tanpa harus merasa hidupmu itu disabotase. Pertama, mari kita bicara soal makanan ya. Coba deh, mulai pelan-pelan jauhi gorengan, makanan yang bersantan, dan daging yang lemaknya tinggi. Itu bukan berarti kamu harus hidup dengan sayur rebus tanpa garam. Tapi yuk mulai ganti minyak gorengnya dengan minyak zaitun, dan pilihlah lauk yang dikukus atau dipanggang. Ingat, lidah itu bisa dilatih. Lama-lama kamu bakal kangen rasa segar dari makanan yang lebih bersih. Kedua, tambahkan makanan berserat tinggi ke menu harianmu. Contohnya, oatmeal, buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah ini semua bukan cuma hiasan di piring. Serat larut itu bisa membantu menyerap kolesterol di usus, lalu dibuang keluar tubuh. Jadi bisa dibilang serat itu kayak sapu jalanan buat tubuh kamu. Ketiga, aktiflah bergerak. Jalan kaki 30 menit sehari aja itu udah cukup untuk membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik. Nggak perlu ikut triathlon kok, asal kamu konsisten. Kamu itu bisa dapat manfaatnya. Anggap aja ya olahraga itu sebagai investasi buat masa depan kamu yang bebas dari serangan jantung mendadak. Keempat, stop merokok. Ini bukan cuma demi kolesterol, tapi demi seluruh sistem kardiovaskularmu. Nikotin itu seperti tukang rusuh di pembuluh darah. Dia bikin dindingnya jadi mudah luka dan kolesterol makin gampang nempel. Jadi kalau kamu udah mulai berusaha hidup sehat, rokok itu mending di say goodbye aja deh. Kelima, batasi ya konsumsi alkohol. Segelas wine merah mungkin masih oke. Tapi kalau kamu jadi langganan happy hour tiap malam, ya kolesterol kamu juga ikutan happy naiknya. Hati juga akan kerja lebih keras dan kolesterol itu sebagian besar diproduksi di hati. Jadi jagalah organ yang satu ini baik-baik. Keenam, jaga berat badan ideal. Lemak yang menumpuk di perut itu bukan sekedar dekorasi. Lemak visceral berkontribusi besar pada kenaikan kadar kolesterol jahat. Kadang cukup dengan diturunkan 5-10% dari total berat badan, kolesterolmu itu sudah jauh lebih baik lagi. Jadi timbangan itu bukan musuh, itu alat monitoring kemajuan kamu. Ketujuh, kontrol stres. Hormon stres seperti kortisol itu bisa bikin tubuh memproduksi lebih banyak kolesterol. Coba mulai rutin bersantai, relaksasi, meditasi, atau sekedar ambil waktu me time tanpa gadget. Kadang, kolesterol tinggi itu bukan cuma karena makanan, tapi karena kamu belum sempat napas panjang dengan tenang. Dan yang terakhir, ini penting banget kalau misalnya kamu punya faktor resiko, seperti misalnya punya penyakit jantung, stroke, atau diabetes. Penggunaan obat penurun kolesterol itu jadi wajib. Ini bukan soal menurunkan